Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah metode penelitian. Di sini kami akan mempresentasikan laporan kami yang berbentuk PPT dengan judul Desain Penelitian Eksperimental dalam Sistem Informasi Pendekatan Studi Kasus, yang beranggotakan saya sendiri, Berry Apriliansyah, Ma'ruf Sidik, M. Ferdias Bulayasa, dan Mahendra Insani. Yang pertama itu, apa itu penelitian eksperimental? Desain penelitian eksperimental merupakan salah satu metode ilmiah yang paling kuat dalam menentukan hubungan sebab akibat antar variabel. Dalam pendekatan ini, peneliti secara aktif memanipulasi satu atau lebih variabel independen untuk mengamati efeknya pada variabel dependen, sementara variabel lain dijaga agar tetap konstan untuk menghindari pengaruh yang tidak diinginkan. Definisi sederhana, penelitian eksperimen adalah cara kita menguji sesuatu dengan cara yang sangat hati-hati. Kita mengubah satu hal variabel dan melihat apa yang terjadi pada hal lain. Selanjutnya, tujuan dan manfaat utamanya. Yang pertama itu menentukan hubungan sebab akibat secara akurat. Desain eksperimen memungkinkan peneliti untuk menguji secara langsung apakah suatu perubahan pada variabel independen, misalnya teknologi baru atau metode tertentu, menyebabkan perubahan yang signifikan pada variabel dependen, misalnya efisiensi kinerja, kepuasan pengguna, atau produktivitas. Yang kedua itu mengisolasi variabel. Melalui pengendalian variabel yang ketat, eksperimen memastikan bahwa hasil yang diamati bukan disebabkan oleh faktor lain yang tidak terkait, sehingga memperkuat validitas hasil penelitian. Ini sangat penting dalam konteks sistem informasi di mana banyak faktor dapat mempengaruhi kinerja teknologi dan pengguna. Yang ketiga itu mengembangkan bukti empiris. Tujuan penting lainnya adalah menghasilkan data empiris yang kuat dan dapat dipercaya untuk mendukung atau menolak hipotesis dalam penelitian sistem informasi. Data empiris ini menjadi dasar penting untuk memvalidasi teknologi baru, model bisnis, atau solusi sistem yang diusulkan. Yang keempat itu mengembangkan bukti empiris. Tujuan penting lainnya adalah menghasilkan data empiris yang kuat dan dapat dipercaya untuk mendukung atau menolak hipotesis dalam penelitian sistem informasi. Data empiris ini menjadi dasar penting untuk memvalidasi teknologi baru, model bisnis, atau solusi sistem yang diusulkan. Yang kelima yaitu menyediakan dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Hasil dari eksperimen dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan teknologi atau sistem informasi yang sedang dikembangkan. Data yang dihasilkan memungkinkan pengembang atau pengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan berdasarkan hasil empiris, bukan sekedar asumsi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, itu Ferdi. Oke, metode dalam penelitian eksperimental. Pengaturan variabel independen dan dependen, yaitu variabel independen adalah variabel yang secara sengaja dimanipulasi oleh peneliti. Dalam penelitian sistem informasi, variabel independen bisa berupa perubahan dalam teknologi, perangkat lunak, atau metode baru yang diperkenalkan. Kedua, dalam variabel independen adalah variabel yang diukur untuk melihat bagaimana perubahan pada variabel independen memengaruhi hasil, yaitu ada kelompok kontrol dan eksperimental. Dalam desain eksperimen yang baik, diperlukan kelompok kontrol yang berfungsi sebagai perbandingan dengan kelompok eksperimen. Pengumpulan data dalam kondisi terkontrol. Salah satu aspek kunci dari desain eksperimen adalah pengumpulan data yang dilakukan dalam kondisi yang terkontrol untuk meminimalkan pengaruh variabel luar yang tidak diinginkan. Ini ada manfaat dan tantangan dalam melakukan eksperimen. Kuat. Dua, ada pengujian inovasi teknologi. Ketiga, ada penelitian kausalitas. Tantangannya ada kompleksitas sistem informasi, biaya dan waktu, kesulitan dalam generalisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Sidik. Saudara Maruf. Studi kasus penggunaan teknologi AI dalam meningkatkan pengalaman pengguna di e-commerce. Desain eksperimen
penelitian ini, sebuah eksperimen dirancang untuk mengevaluasi dampak rekomendasi produk terhadap penerapan AI. Perilaku pengguna dan tingkat kepuasan pelanggan. Peneliti membagi partisipan menjadi kelompok eksperimen. Partisipan dalam kelompok ini menerima rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan algoritma analisis spesifik perilaku pembelian sebelumnya. Kelompok kontrol. Partisipan dalam kelompok ini menerima rekomendasi produk yang dipilih secara acak, variabel dan diukur. Variabel independen, variabel dependen. Pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui survei kepuasan pengguna setelah setiap transaksi serta analisis perilaku pengguna yang melibatkan data klik, waktu yang dihabiskan di situs, dan jumlah pembelian yang dilakukan selama periode eksperimen. Hasil dan dampak eksperimen ini menunjukkan bahwa kelompok yang menerima rekomendasi berbasis AI menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi serta kecerdasan untuk melakukan pembelian yang lebih dibandingkan dengan kelompok kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi AI dalam personalisasi di produk e-commerce memiliki dampak signifikan terhadap pengguna dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Mahen. Langkah-langkah melakukan eksperimen. Tahap dalam eksperimen yaitu menentukan hipotesis, merupakan dugaan awal yang akan diuji melalui eksperimen. Identifikasi variabel, menentukan variabel mana yang akan dimanipulasi, independen, dan mana yang akan diukur, dependen. Buat desain eksperimen, memiliki desain eksperimen yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kumpulan data, mengumpulkan data dari eksperimen yang dilakukan. Analisis data, menganalisis data untuk menguji hipotesis. Tarik kesimpulan, membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. Mengapa eksperimen penting dalam sistem informasi? Evaluasi teknologi baru. Sebelum suatu teknologi baru diterapkan secara luas, eksperimen dapat digunakan untuk menguji efektivitas dan efisien teknologi tersebut. Pengembangan sistem yang lebih baik, eksperimen membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam suatu sistem dan menentukan solusi yang optimal. Pengambilan keputusan bisnis, hasil eksperimen dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Meningkatkan kualitas layanan, eksperimen dapat membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Efektivitas, menguji dampak teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI, blockchain atau perangkat lunak, enterprise resource planning atau dalam kurung ERP terhadap kinerja organisasi. Mengevaluasi pengalaman pengguna dengan antarmuka atau fitur sistem baru, membantu memastikan bahwa pengembangan teknologi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan optimal. Membuktikan efektivitas solusi sebelum implementasi skala besar sehingga meminimalkan risiko dan memberikan kepercayaan lebih besar dalam adopsi teknologi. Kesimpulan, desain penelitian eksperimen tersebut
kritik dalam penelitian sistem informasi, karena kemampuan untuk secara jelas mengidentifikasi hubungan sebab antara variabel yang diuji, seperti pengaruh teknologi baru atau sistem terhadap hasil bisnis, kinerja pengguna, atau efisiensi operasional. Melalui manipulasi variabel independen dalam kondisi kontrol, peneliti dapat memperoleh bukti empiris yang kuat, memberikan dasar yang valid bagi inovasi teknologi dan mendukung perusahaan berbasis data. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.